Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan yang sempurna, merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada satupun ayat sejak manusia mengenal tulisan baca atau baca tulis dapat menandingi Al-Quran yang sangat mulia. Ada bacaan Al-Quran yang dapat dibaca ratusan juta orang yang tidak mengerti atau tidak dapat lulus asalnya dan dihafal oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Itu merupakan definisi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya?" Surat Al-Waqiah ayat 57 hingga 59. Berikut adalah contoh kisah-kisah keajaiban Al-Quran yang terjadi di dunia ini. 1. Bangun setelah 15 tahun koma. Sosok wanita solihah dan istri setia melekat pada Ummu Asma. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun ia setia menunggui suaminya yang koma. Dokter memvonis suaminya tak mungkin sembuh. Bahkan ada syekh merekomendasikan agar Ummu Asma bercerai dan menikah lagi. Tapi ia mengabaikan itu semua. Ia memilih setia. Apa yang akhirnya dia dapat? Ini kisahnya yang mengharukan. Suamiku adalah pria yang saleh dan berakhlak mulia. Ia juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sejak menikah dengannya pada tahun 1390 Hijriah, kami tinggal bersama orang tuanya di Riyadh. Kebahagiaanku semakin bertambah saat Allah karuniakan seorang putri kepada kami setahun kemudian. Kami memberinya nama Asma. Ketika putri kami berusia 1 tahun, suami pindah kerja ke daerah timur Arab Saudi. Ia bekerja di sana selama sepekan dan pulang ke rumah selama sepekan. Begitu seterusnya hingga 3 tahun lamanya. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah, sebuah berita mengejutkan datang kepada kami. Bak petir di siang hari membelah langit yang cerah. Mobil suamiku terbalik saat pulang menuju Riyadh. Kecelakaan itu begitu hebat hingga membuatnya langsung koma. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Tim dokter spesialis yang menanganinya mengatakan suamiku mengalami kelumpuhan otak. 95% otaknya telah mati. Hari-hari itu membuatku sangat sedih. Suami tercinta yang selama ini menjadi tumpuan hidup kami kini terbaring koma. 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan. Waktu terasa sangat lambat. Dan kondisi suamiku tak mengalami perubahan apapun. Orang tuanya yang sudah lanjut usia tak kalah sedih. Namun yang membuatku paling sedih ketika Asma menanyakan di mana ayahnya. Mengapa ia tak kunjung pulang? Kami memang menyembunyikan kabar sebenarnya dari Asma. "Umi, Abi kok tidak pulang-pulang ya? Katanya mau membelikan mainan," tanya Asma dengan polosnya. Sambil berusaha menahan air mata, aku hanya bisa menjawab, "Sabar ya sayang. Insya Allah nanti Abi akan kembali." Bulan demi bulan berlalu, tahun berganti tahun. Tidak ada perubahan pada suamiku. Aku dan mertua bergantian menjenguknya. 5 tahun sudah suamiku koma. Sebagian orang menyarankan agar aku mengajukan cerai ke pengadilan karena menurut dokter tak ada harapan sembuh untuk suamiku. Bahkan seorang syekh pun merekomendasikan hal itu setelah mengetahui bahwa otak suamiku lumpuh untuk selamanya. Tidak, jawabku tegas setiap kali ada saran untuk bercerai. Selama suamiku belum dikubur, aku akan tetap menjadi istrinya. Aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah Asma. Aku mengajarinya, aku juga memasukkannya ke sekolah tahfidz. Ia mulai terbiasa salat malam pada usia 7 tahun. Dan alhamdulillah ia bisa hafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Seiring bertambahnya hafalan dan kedekatannya dengan Al-Quran, kedewasaannya pun meningkat melampaui usianya. Aku pikir inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan hal yang sebenarnya tentang ayahnya. Asma menangis. Ia sangat sedih mendengar kabar ayahnya. Terkadang ia juga terlihat diam menyendiri.
Sejak tahu ayahnya koma di rumah sakit, Asma selalu membersamaiku ke sana. Ia mendoakan dan meruqyah ayahnya. Ia juga bersedekah untuk ayahnya. Hingga suatu hari pada tahun 1410, Asma meminta izin menginap di rumah sakit. Aku ingin menunggu ayah malam ini, pintanya dengan nada mengibah. Aku tak bisa mencegah. Malam itu Asma duduk di samping ayahnya. Ia membaca surat Al-Baqarah di sana. Dan begitu selesai ayat terakhirnya, rasa kantuk menyergapnya. Ia tertidur di dekat ayahnya yang masih koma. Tak berapa lama kemudian Asma terbangun. Ada ketenangan dalam tidur singkatnya itu. Lalu ia pun berwudu dan menunaikan salat malam. Setelah salat beberapa rakaat, rasa kantuk kembali menyergap Asma. Tetapi kantuk itu segera hilang ketika Asma merasa ada suara yang memanggilnya antara tidur dan terjaga. Bangunlah, bagaimana mungkin engkau tertidur sementara waktu ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Allah tidak akan menolak doa hamba di waktu ini. Asma pun kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Qabir, Ya Muta'al, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini adalah ayahku, seorang hamba dari hamba-hambamu. Ia telah ditimpa penderitaan dan kami telah bersabar. Kami memuji Engkau, kami beriman dengan keputusan dan ketetapan-Mu baginya. Ya Allah, sesungguhnya ia berada di bawah kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Wahai Engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya, dan telah mengembalikan Nabi Musa pada ibunya, yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Engkau yang telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Sembuhkanlah ayahku dari penderitaannya. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah menyangka bahwasanya ia tidak mungkin lagi sembuh. Ya Allah, milik-Mu lah kekuasaan dan keagungan. Sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya. Sebelum subuh, rasa kantuk datang lagi dan Asma pun tertidur. Siapa engkau? Mengapa kau berada di sini? Suara itu membangunkan Asma. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Tak ada orang. Betapa bahagianya dia. Ternyata suara itu adalah suara ayahnya. Ia sadar dari koma panjangnya. Begitu bahagianya Asma. Ia pun memeluk ayahnya yang masih terbaring. Sang ayah kaget. Takutlah kepada Allah, engkau tidak halal bagiku, kata sang ayah. Aku ini putrimu ayah, aku Asma. Tak menghiraukan keheranan sang ayah, Asma segera menghubungi dokter dan mengatakan apa yang terjadi. Para dokter yang piket pagi hari itu hanya bisa mengucapkan, Masya Allah. Mereka hampir tak percaya dengan peristiwa menakjubkan ini. Bagaimana mungkin otak yang telah mati kini kembali? Ini benar-benar kekuasaan Allah. Sementara Abu Asma, ia juga heran mengapa dirinya berada di situ. Ketika Asma dan ibunya menceritakan bahwa ia telah koma selama 7 tahun, ia hanya bertasbih dan memuji Allah. Sungguh Allah Maha Baik. Dialah yang menjaga hamba-hambanya, simpulnya. Demikianlah aku sangat berbahagia dengan keajaiban dari Allah ini. Aku hanya bisa bersyukur kepada Allah yang telah mengokohkan kesetiaanku dan membimbingku untuk mentarbiyah putriku. Kisah menakjubkan seorang nenek yang istiqomah khatamkan Al-Quran. Nenek tua renta ini bukanlah orang terkenal. Ia adalah orang biasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat petani. Tetapi nenek yang lebih dikenal dengan keramahannya, kelembutan jiwanya, serta istiqomah dalam membaca Al-Quran. Mulai pagi, siang, sore, dan malam ini memang memantik inspirasi. Ia adalah orang yang tegar dan selalu berupaya bertahan hidup, meskipun kondisi perekonomian kadang menjepitnya. Namun dengan Al-Quran yang disandingnya membuat hatinya lebih luas, tentram, dan tertata. Marjiah, begitulah nenek itu dipanggil.
Sebuah nama pendek yang diberikan ibunya selalu berusaha untuk membangun kehidupannya, meskipun harus menembus gelapnya hujan. Walaupun harus bangun setiap pagi buta untuk mempersiapkan bekal suaminya sebelum pergi ke sawah. Ia melakukannya dengan penuh kesabaran, nerimo ing pandum. Ia menerima bila suaminya tak memberikan uang belanja dan ia bersama anak-anak di rumah harus berlauk lembayung. Kenyataan hidup tidak membuatnya surut dalam rutinitas Al-Quran. Justru pengalaman hidup itu menjadi motivasi terbesar dirinya untuk memperkuat semangat khatam Al-Quran. Suatu waktu ia berkata kepadaku, "Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak saya menjadi anak salih atau salihah dan mereka bisa ngaji Al-Quran." Tutur ngadijo, tetangga dekat Marjia. Tetangga di sekitar rumahnya memang pada kagum. Betapa tidak, setiap jam 2 malam, di saat orang lain terlelap dalam tidur mereka, ia bangun dan ngaji Al-Quran. Bila di tengah malam itu ada orang yang lewat di belakang rumahnya, pastilah orang itu akan mendengar lantunan Al-Quran. Meskipun sakit merambat tubuhnya, jika masih bisa dipaksakan, ia tidak akan meninggalkan ibadah rutinnya ini. Kamis malam, sehabis maghrib, sang nenek berbaring dalam derita penyakitnya yang telah diidapnya selama 2 tahun terakhir. Ia tak dapat berbicara normal. Kebetulan malam itu adalah malam lebaran, yakni tanggal 1 Syawal. Anak perempuannya menghampirinya setelah buka puasa terakhir. Anak perempuan itu melihat sang ibu kesusahan bernafas. Kemudian anak perempuannya meminta cucu Marjia untuk memberitahu ayahnya yang sedang salat maghrib di musala. Begitu diberitahu, sang menantu segera datang. Sang menantu itu menenggarai bahwa mertuanya mengalami sakaratul maut. Kemudian ia membersihkan mulut dan wajahnya dengan kain. Ia meminta membimbing kalimat thayyibah dan alhamdulillah sang nenek meskipun tidak bisa bicara, bisa mengucapkannya dengan baik. Tak lama kemudian azan Isya berkumandang. Anak perempuan, menantu, cucu, dan orang-orang yang ada di dekatnya melihat kain surban berwarna putih dan seberkas cahaya berkelebat bagai kilat di depan muka Marjia, ditambah bau wangi yang menyodok hidung mereka. Lalu keringat terurai di keningnya, pertanda Marjia sudah pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Marjia dikebumikan. Semua orang yang ada di lingkungan sekitarnya sedih. Anak perempuan, menantu, cucu, dan sanak familinya. Ia dikebumikan di samping pesarean suaminya. Setelah semua usai, berkembang kisah tentang kebaikannya selama hidup. Dan ia membuat semua keluarga dan tetangga kaget ketika terdengar suara ngaji Al-Quran dari dalam kuburan Marjia. Orang-orang di kampung itu penasaran. Menurut putrinya, suara itu memang suara ibunya. Tapi ia juga tidak tahu mengapa semua itu bisa terjadi. Ya, tentu saja tak lain dan tak bukan karena Marjia istiqomah membaca Al-Quran. Malam berikutnya, cucu perempuannya bermimpi sang nenek. Ia melihat seolah-olah sang nenek berada di tempat yang tinggi dan bercahaya. Ia sedang duduk di sebuah kursi yang bagus, berhiaskan kuning emas, dan di tangannya memegang Al-Quran. Sang nenek itu berkata kepada cucunya, "Ternyata memang benar perintah guruku. Al-Quran telah menolongku." Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba cucunya terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Karena merasa takut, ia membangunkan ibunya dan bercerita jika neneknya berada di tempat yang nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.